Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pembelajaran English Grammar kita kali ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan untuk pembelajaran kali ini, yaitu sampai pada ketentuan mengenai adjective dan juga adverb. Misalkan di adjective itu ada recent, kemudian adverbnya ada recently, public, kemudian publicly, evident, evidently, open, openly. Nah, itu eh, perbedaannya yaitu mengenai adjective dan juga adverb. Kemudian nanti kita belajar mengenai membedakan, kemudian meletakkan daripada adjektif dengan adverb tersebut, serta nanti mengetahui penggabungan misalkan di dua hal ini ketika bersama itu atau kemudian dipasangkan dengan yang lain atau ketemu dengan yang lain nanti bentuknya bagaimana ya. Ya, untuk ini ya, jadi kalau misalkan di sini keterangannya adalah adverb tidak selamanya dengan ly ya. Ada adverb yang dari meaningnya, ya, menjelaskan mengenai waktu, misalkan often, soon, later ya. How something happen, ya fast, hard, well, yaitu tidak ada fastly, hardly itu ada tetapi meaningnya berbeda ya, bukan dengan keras tapi hampir tidak ya. Whenever something happened, here, there, and also nowhere ya. Oke, kita akan tiga hal nanti kita pelajari sama-sama, yaitu tahu bagaimana kapan untuk menggunakan adjective dengan adverb, kemudian adjektif penggunaan ketika dengan adverb, linking verb ya. Jadi linking verb itu apa? Kalau misalkan kita belum tahu, kalau misalkan udah tahu nanti misalkan linking adverb itu ketemunya dengan adjektif itu bagaimana ya. Kemudian positioning adjective and adverb correctly, menentukan atau memposisikan adjektif dengan adverb itu dengan baik ya. Oke, kita mulai ya. Use basic adjectives and adverb correctly. Ya, misalkan di sini adalah contoh she's a beautiful woman ya. Adjektifnya adalah beautiful. Kemudian noun-nya adalah women ya. Nah, she's beautiful, ada adjektif beautiful itu menjelaskan di women ya, menjelaskan siapa perempuan. Perempuan yang bagaimana? Yang cantik, beautiful. Nah, kemudian beautiful itu bisa bertemu dengan menjelaskan sebagai pronounnya ya, she is beautiful. Siapa yang cantik? Si dia ya. Nah, itu dua tempat yang bisa diposisikan ketika kita mendapatkan adjektif. Ya, kemudian bagaimana dengan adverb? Adverb itu, ya ini kata kuncinya, they describe verb, adjectives, or other adverb ya. Jadi kalau adverb dia adalah menjelaskan verb, adjektif, dan juga adverb lainnya, tidak menjelaskan noun atau pronoun ya. Example, she sings beautifully ya. Apa yang dengan melodius, dengan anggun, dengan cantik, apa dengan merdu? Oh, singnya, perbuatannya, pekerjaannya, yaitu apa? Menyanyikan ya, bernyanyi dengan cantik, dengan merdu ya. She's a beautifully dressed woman. Ya, she's a beautiful dressed woman. Kita lihat a beautifully dressed woman ya. Nah, dress itu adalah adjektif ya. Jadi kayak terlihat anggun, berkostum ya. Adjektif menjelaskan apa? Menjelaskan women-nya, perempuan yang memakai baju atau berpakaian ya. Pakaiannya bagaimana? Oh, dengan
cantik, beautifully. Beautifully itu menjelaskan siapa? Menjelaskan cara pakaiannya. Pakaiannya ada cacakan, ada kemudian sesuka hati, warnanya juga kurang matching. Kadang kan ada yang seperti itu. Misalkan kalau ini beautifully itu menjelaskan cara berpakaiannya, bukan menjelaskan women-nya ya. Kemudian she is a truly beautifully dressed woman. Ya, dress itu menjelaskan women sama kayak di atas sebelumnya. Beautifully menjelaskan dress, menjelaskan adjektifnya. Nah, ini ada lagi truly. Truly adalah adverb. Adverb dia menjelaskan apa? Benar-benar apa? Benar-benar dengan cantik, dengan anggun. Ya, bukan benar-benar berpakaian, bukan benar-benar perempuan ya, tetapi she's a truly beautifully dressed woman. Ya. Oke, kemudian kita lihat they were seated ya. They were seated at a largely table. Largely itu adalah adverb. Kemudian dia dipasangkan atau ketemu dengan noun yaitu table. Maka dia apakah boleh? Tidak boleh ya. At a large table, bukan largely tetapi large table. The child talk quick to her mother ya. Talk adalah verb. The child talk quick. Di situ adalah adjektif. Apakah bisa menjelaskan verb? Tidak, adjektif hanya menjelaskan noun atau memberi keterangan pada pronoun ya. Maka di situ tidak boleh. Quick tidak boleh. We read an extreme long story ya, extreme long story ya. Kalau largely itu adalah large, kemudian quick adalah quickly ya. Verbnya quick adalah quickly, maaf, adverbnya quick adalah quickly. Kemudian digabungkan atau menjelaskan dari verb talk. Kemudian we read an extreme long story. Extreme adalah adjektif. Long panjang adjektif, maka tidak boleh. Harus apa? Extreme dijadikan menjadi adverb. Apa? Extremely ya. Oke, itu untuk penjelasannya. Kita lanjutkan untuk exercise ya. The mother was pleasant surprised when her daughter came to visit. Ya, the mother was pleasant surprised when her daughter came to visit. Kita lihat, the mother noun was pleasant surprise. Pleasant surprise. Dia apa? Dia itu terkejut ketika anak perempuannya datang untuk mengunjungi, datang berkunjung. Berarti pleasant itu adalah adjektif, itu adalah adjektif surprise. Tidak boleh ya, kalau surprise-nya itu sudah benar menjelaskan mother, maka pleasant-nya itu harus dia adalah adverb. Pleasant menjadi pleasantly ya, surprise. Gitu. Number two, sales people frequently visit the East Coast for trade shows ya. Frequently itu adalah adverb. Adverb menjelaskan apa? Menjelaskan verb dari kalimat tersebut yaitu visit ya. Okay, number three, he was driving an expensively sport car ya. Apakah boleh expensively? Kita lihat sport car ya, adalah noun, sport adalah noun, kemudian expensive dia tidak menjelaskan verb atau adverb, tetapi dia harusnya itu adalah menjelaskan noun. Yang menjelaskan noun itu apa? Adjektif, maka expensively menjadi expensive ya. Okay, there is a special program on television this evening. There is a special program. Program adalah noun. Spesial itu adalah adjektif ya. Maka number 4 is correct.
Number 5 ya, sebelum kita nanti ke selanjutnya. She was chosen for the leading part because she sings so well ya. She was chosen. Nah, she was chosen for the leading part. Leading part itu adalah leading itu adalah adjective, part adalah noun ya. Because she sings so well. Sings so well. Well itu adalah adverb. She sings well, bernyanyi dengan sangat baik. Ada kata so adalah adverb. Adverb bisa menjelaskan adverb juga, yaitu well ya. Baik, dengan baik, dengan sangat baik ya. Baiknya itu betul-betul baik ya. The car was not complete ready at 3 ya. At 3 the car was not complete ready ya. Was not complete ready adalah adjective ya. Adjective. Maka complete itu adalah adjective juga. Harus dibuat menjadi adverb. Completely ready at 3 ya. Oke. Oke, itu nanti bisa dilanjutkan untuk exercise karena kita waktunya terbatas. Nah, kita lanjut untuk yang 47, use adjectives after linking verb ya. Kita lihat dulu linking verb ke verb itu apa dulu. Linking verb itu adalah kata-kata yang menunjukkan satu aktivitas yang tidak memerlukan objek ya. Kita lihat. Linking verb itu apa? Appear, muncul, be, become, menjadi, feel, look, prove, seem, smell, taste. Nah, ini adalah linking verb berjumlah ada 9. Appear, be, become, feel, look, prove, seem, smell, and taste. Ya, kita lihat kembali lagi. She spoke nicely ya. Spoke diikuti dengan adverb apa? Nicely ya, menjelaskan mengenai kata kerjanya. Berbicara dengan bagaimana? Dengan nyaman, dengan enak ya. However, you must be careful ketika ada linking verb. Berbeda lagi dengan ada linking verb. Kayak she looks nice. Nah, ini kan tuh, itu kan sudah ada verb looks misalkan. Oh, berarti nice-nya itu harusnya adalah adverb misalkan. Karena menjelaskan verb. Tidak ya, karena di sini dinamakan dengan linking verb ya, bukan verb biasa. Maka nice-nya itu kalau kondisinya demikian, yaitu nice menjelaskan di kata so ya, bukan looks-nya yang dijelaskan ya, tetapi dianya orangnya yang mensifati atau membuat jelas ya. Oke, lanjut lagi. He seems unusually nice. He ya subjek, kemudian seems itu adalah linking verb ya, linking verb seems. Ya, ini kalau ditampil ini kita dilihat tiga itu bisa diketahui atau dipahami ya. Oke, unusually nice. Unusually adalah adverb. Unusual menjadi unusually. Maka dia menjelaskan apa? Menjelaskan adjective. Menjelaskan di nice-nya, bukan menjelaskan di-nya. Kita lihat. Kalau adjective dengan adverb. Kita lihat subjek, kemudian verb reguler, kemudian adverb. Jadi kalau polanya subjek kalau dengan verb, maka normanya diikuti dengan adverb ya. Kemudian ada linking verb. Kalau linking verb, ya setelahnya linking verb itu apa? Itu adalah adjective, bukan adverb, tetapi adjective. Nah, tadi kan katanya disuruh untuk menjelaskan verb, yaitu menggunakan adverb. Nah, ini berbeda pengecualian ketika verbnya itu bentuknya linking verb. Ya, ada 9 kalau di sini di buku ini.
Oke, kemudian ini ada bentuk yang lebih kompleks lagi. Ada subjek, kemudian ada adjektif ya. Kemudian adjektif itu dijelaskan oleh adverb, adverb kemudian dijelaskan oleh adverb tidak aja menjelaskan, tapi adjektif menjelaskan subjeknya. Maaf, ternyata kamu. Oke, sampai mana tadi? Kemudian untuk yang satu ya, contoh satu yaitu the parent seems angry because about the charge report card, ya, about the charge report card. Kelihatan di sini kalau tadi penjelasannya kan, kalau ada subjek, kemudian verb, kemudian diikuti dengan adverb karena menjelaskan verbnya. Beda kalau di sini yaitu kita menggunakan linking verb sim, maka kalimat setelahnya adalah di rumus ini subjek linking verb diikuti dengan adjective. Jadi angry seharusnya ditulis adalah angry ya, angry about the charge report card ya. Next, number 2, the speaker talk knowingly about the prehistoric fossils ya. The speaker ya talk knowingly, talk kita lihat talk ada enggak? Oh, tidak ada. Maka di sini berlaku seperti yang rumus sebelumnya, yaitu setelah verb harus adalah adverb. Adverb menjelaskan dari talk tersebut. Knowingly menjelaskan talk tersebut. About prehistoric fossil, prehistoric adalah adjective, fossil adalah nounnya ya. Okay, after trying the lemonade, the cake tastes sweetly to her, ya. Taste, ingat that. The cake taste, apakah masuk dalam linking verb? Oh, dia ada nih. Taste itu masuk di linking verb. Berarti bagaimana? Subjek, ya. Linking verb, taste, kemudian adjective, adjektif ya, adjektif di sini ya, adjektif yaitu sweet, bukan too sweetly tetapi sweet ya, artinya aslinya kan sweet, adjektif setelah linking verb, taste sweet. Nah, karena di situ menambahkan adverbnya itu menjelaskan adjektifnya, menjelaskan sweetnya, maka boleh jadi bisa ya. Number 3 correct. Number 4, throughout dinner we were bored about because he spoke incessantly. Incessantly itu kayak tanpa jeda ya, karena ngomongnya enak gitu, nggak belegak-beku. Okay, we were bored about he spoke incessantly. He spoke gitu ya. Pronoun, kemudian verb, spoke, kemudian adverb yaitu incessantly dengan lancar, dengan tanpa jeda ya, terus menerus itu tidak berhenti-henti. Sam felt terribly depressed after the accident ya.
Vertebrae ya, feel. Nah, ini ada nih, feel. Maka feel itu masuk dalam linking verb. Ya, bentuk keduanya dari feel ya. Terribly depressed ya. Maka setelah linking verb adalah apa? Adalah adjective. Adjektifnya apa? Depressed. Nah, depressed itu dijelaskan dengan adverb apa? Terribly ya. Tadi kan, loh itu kan adjektif, kenapa ada adverb misalkan? Jadi adverbnya tidak menjelaskan linking verbnya, terribly tidak menjelaskan verbnya fail, tapi menjelaskan adjektifnya itu depressed. Okay, you can read by yourself number 6 until number 10. Oke, bagaimana posisinya sekarang? Yaitu adjective dengan adverb. Apakah boleh di depan, apakah boleh di tengah, atau bolehkah di belakang? Ya, kita lihat the information important is on the first page. Ya, the information, noun, adjective. Ya, nah ini harusnya bagaimana? The important information is on the first page. Ya, importantnya itu adalah di sebelum information, sebelum nounnya ya. Kalau di bahasa Indonesia kan setelahnya ya. Kalau di bahasa Inggris itu sebelumnya ya. Nah, yang kedua, second problem. He has taken recently an English course ya. Has taken ada verbnya. Kemudian di situ adalah apa? Recently. Recently adalah adverb. An English course objeknya. Aturannya adalah ya apa namanya? Verb ya, di sini ya, verb tidak boleh come directly. Lagi. Adjective is a one word adjective kan before the noun. Jadi letaknya adalah sebelum noun yang dia menjelaskan atau memberi sifat dari noun tersebut, kata bendanya. It doesn't come directly after, tidak datang atau tidak diletakkan setelahnya. Ya misalkan apa namanya, information important ya, misalkan seperti itu tidak boleh karena importantnya harus ada di sebelum information. Nah, kalau kemudian yang adverb itu bisa muncul di banyak tempat, bisa digunakan setelah di antara verb dan juga objeknya, di sela-selanya ya, di sela-sela, tetapi tidak boleh sebelum pas, sebelum langsung ya, sebelum pas apa namanya? Noun ya, sebelum pas noun. Lanjut number 3, the political candidates express their opposing views. Ya. Political candidates, ya, political adalah adjektif dari kata politik, ya, kemudian candidates, calon dewan. Express their opposing views, ya, opposing itu adalah adjektif, ya, pandangan yang berbeda. Number 4, lawyer has selected carefully a new case. Ya. Has selected, Italia di sini. Verbnya apa? Selected. Ya, verb dengan objek tidak boleh dipisah. Mereka itu ada satu pasangan ya. Kalau ada adverb di sini bagaimana? Adverbnya dipindah bisa di depan, bisa di belakang, atau bisa di setelah has selected. Ya, setelah sebelum pas atau satu kata di sebelum objeknya ya. Next, frequently the coffee has taste bitter, bitter ya. Nah, frequently ya itu adalah adverb. Kemudian the coffee has taste bitter ya, telah berasa lebih pahit ya. Kalau misalkan minum kopi itu kayaknya terasa lebih pahit daripada minuman yang lainnya.
Okay, the wedding reception was held at the restaurant expensive. Wedding reception ya, sudah betul. Was that a at an expensive restaurant, bukan at a restoran expensive, bukan, tapi at expensive at an expensive restorannya menjadi an expensive restaurant. Oke, itu I think you can also try to complete the exercise ya. Bisa exercise-nya itu bisa dikerjakan, atau misalkan kita ada pertemuan sinkronus atau Zoom meeting, bisa kita konfirmasi atau cek kembali. Okay, that's all for today. Thank you very much for your attention. Hope it give us benefit from our learning ya. Close versi 6 dan namin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.